kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya hari ini Swag bisa kembali lagi menyapa pemirsa yang ada di rumah masih di program Kupas Komunitas Tanpa Batas. Hari ini kita bertemu kembali, bersua kembali bersama dengan komunitas Harpi Melati KCP dari Kota Pekalongan. Nah, kita diberi kesempatan nih pemirsa buat hari ini ngeliput, sharing, berbagi bareng tentunya dalam rangka HUT Harpi dan juga dalam rangka memperingati Hari Ibu. Seperti biasa, di samping Aziz sekarang sudah ada ketua dari Harpi Melati Kota Pekalongan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Luar biasa. Luar biasa. Kalau episode lalu pakainya orange. Iya. Sekarang merah sama hijau, iya. ya. Nanti next episode lagi pakainya apa? Mungkin putih-putih. Kita jangan. syuting di Mekah. Amin, kok jangan. Amin. Itu akan Kirain kita syutingnya di kuburan. Enggak dong, ya. Oke, Bu Daris ini pertama-tama kita ucapin terima kasih banyak karena dikasih kesempatan untuk bisa ngeliput teman-teman komunitas Harpi Melati tentunya dalam rangka anniversary ke 43 tahun. Pemirsa ya, kalau boleh tahu ya, usianya Harpi aja sama Aziz kayaknya lebih tua Harpi iya, gitu ya. Aziz kan sekarang masih 16 tahun ya, Bu Daris ya. Enggak ada. Oke, Bu Daris, kalau kemarin kan kita sudah ngobrolin tentang struktural ya, tentang Harpi itu seperti apa, kemudian juga pertama kali terbentuk siapa, ketuanya berapa periode, semuanya detail gitu. Nah hari ini biar tentunya pembahasan kita berbeda gitu, pasti pemirsa di rumah juga penasaran gitu kan ya, rangkaian dalam rangka HUT ataupun HUT dan juga memperingati Hari Ibu, Harpi menyelenggarakan kegiatan apa? Ya, jadi pada siang hari ini Harpi Melati Kota Pekalongan mengadakan serangkaian kegiatan. Jadi ini kegiatannya cukup banyak. Serangkaian apa serantaian? Serangkaian. Ya, serangkaian Melati karena kan ini Harpi Melati. Ya. Ya, jadi pagi tadi sudah dilaksanakan lomba paduan suara. Paduan suara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua dilanjut dengan lomba keluasan. Keluasan. Iya. Okay. Dan ini yang ketiga seminar Solo Basahan. Seminar Solo Basahan. Ya. Dan yang terakhir nanti masih ada lagi. Ada. Luar biasa. Ya. Jadi yang terakhir nanti adalah bonusnya upacara panggih adat Surakarta. Ini kayaknya harusnya Aziz ada ya. Nanti ketika harusnya. Aziz jadi master of ceremony wedding gitu kan tahu ya gambarannya. Iya, betul. Panggih yang benar secara Solo itu seperti apa. Gitu. Dan ini yang pakem. Kita menyajikan yang pakem. Ya, bener-bener yang faknya seperti itu gitu. Ini ilmu nih pemirsa yang ada di rumah. Nanti coba ya kita kalau mamanya waktunya cukup nanti kita bakal lihatin gitu kan ya bagaimana sih prosesi demi prosesinya. Oke, kalau mamanya ada 4 kegiatan besar ya dalam rangka HUT dan juga memperingati Hari Ibu. Kalau umpamanya ada nggak sih tema yang diambil di apa ya namanya HUT ke-43 ini Bu? Ya ada, seperti yang sudah di layar itu kita mengambil tema optimalisasi semangat dan jiwa organisasi bagi segenap anggota Harpi Melati untuk berkembang mewujudkan visi dan misi sebagai perias yang berprestasi. Luar biasa, ini ya temanya seperti judul skripsi. Iya, panjang dan mengkerucut gitu kan. Jadi intinya bagaimana kita bisa menjadi perias yang berprestasi, yang pintar. Tidak hanya kita pintar mencari cuan saja, tapi kita bisa menyajikan tata rias pengantin yang sesuai, yang pakem itu seperti apa. Karena kan sekarang ini mungkin dengan adanya modernisasi, modifikasi, jadi kayak meninggalkan pakemnya, menghalalkan segala cara. Itu yang tidak diinginkan sama Harpi gitu ya. Jadi walaupun kita inovasi, tapi tetap harus memegang pakemnya. Ya harus tahu. Jadi ada beberapa hal yang mana yang boleh dimodifikasi dan mana yang tidak boleh. Nah ini penting nih pemirsa yang ada di rumah ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau umpamanya penasaran gitu kan ya seperti apa jalannya, nanti kita akan ikutin step proses by proses ataupun acara demi acaranya. Oke, kalau tadi kita kupas tuntas ya masing-masing acaranya nih ya Bu Riz. Tadi kan ada yang pertama adalah lomba paduan suara. Paduan suara berarti diikutin berdasarkan apa ini? Jadi lomba paduan suara ini diikuti antar ranting. Jadi Harpi ada 4 ranting? Ya, kebetulan ya seharusnya ada 4, tapi kebetulan yang baru terbentuk ini baru 3. Ya, jadi ada ranting Pekalongan Utara, Pekalongan Selatan, dan Pekalongan Barat. Nah, ini dalam waktu dekat ini mungkin nanti awal 2025 itu Pekalongan Timur segera launching. Amin. Jadi
sudah lengkap sudah gitu ya. Jadi kokoh kalau mami sudah lengkap ya Bu Ris ya. Kemudian paduan suara keluasan ini juga hal yang berbeda ya Bu ya. Kalau tadi sempat Aziz lihat bahwa lomba keluasan itu sebenarnya bisa dikategorikan juga sebagai lomba fashion show ya. Karena ini merupakan apa ya, harpi jadi dikemas seperti keluasan. Itu pesertanya dari mana dari saja? Ranting juga. Oh Ranting. Jadi hari ini spesial untuk apa ya, kompetisi antara Ranting ya. Antara Ranting satu dengan yang lainnya. Kemudian nih, kalau mamanya ini kan temanya sangat bagus sekali ya, memiliki filosofi yang dalam. Kemudian juga dihadirkan narasumber yang sangat luar biasa juga di bidangnya. Apa ya, ibaratnya targetnya dari Harpi sendiri untuk para anggota yang hadir tentunya di HUT ini apa sih? Ya, jadi target untuk peserta yang mengikuti seminar hari ini adalah kami berharap agar mereka itu bisa tahu, bisa mengerti seperti apa memakaikan kampuh pada pengantin Solo Basahan, karena selama yang saya lihat dan yang saya ikuti di sosial media itu banyak sekali yang salah. Salah ya, iya pemirsa ya, ini bener ya, kalau kita melihat ya secara kasat mata kayaknya memakaikan apa kain aja deh ya, kain apa gitu kelihatannya mudah, tapi sebenarnya ada cara-caranya loh untuk laki-laki seperti apa, untuk perempuan seperti apa. Aziz aja ya waktu MC pakai kain salah gitu kan, itu dikomen karena beberapa kontaknya ada orang-orang yang berkompeten gitu ya. Bu Ris ya, jadi itu kok kebalik kainnya, ngelipetnya seperti ini, seperti itu ada faknya masing-masing pemirsa. Ini ilmu ya, jadi kalau mamanya kita ditegur, kita harus mau menerima ya Bu Ris ya, karena demi kebaikan kita juga gitu kan. Jangan, kadang kan ada yang marah, dia tersinggung gitu kan. Banyak banget. Banyak banget. Curhat. Oke Bu Ris, last question. Kalau kita berbicara tentang HUT, otomatis kan ada harapan gitu ya. Kalau harapan sendiri Bu Ris selaku ketua Harpi Melati ini apa ke depan? Harapannya semua perias yang ada di Kota Pekalongan itu mau bergabung dengan Harpi, ya, karena itu tidak ada ruginya, ya. Dan bagi anggota Harpi, harapannya selalu terus meningkatkan skill, mengupgrade ilmu, karena yang namanya tren make up itu berkembang. Betul. Iya, dan kita selalu upgrade ilmu, tapi untuk yang pakemnya tetap harus dipegang dan dikuasai. Luar biasa. Jadi intinya adalah boleh mengupgrade ilmu, tapi jangan sampai lupa untuk tetap memegang erat dari pakem itu sendiri ya. Bu Ris, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Sukses untuk Harpi Melati semakin melejit gitu kan ya. Dan buat pemirsa, lupa juga jangan kemana-mana, nanti Aziz bakal ngobrol lagi bareng anggota, karena ini anggotanya cantik-cantik, keren-keren nih pemirsa ya. Nanti kita bakal tanya hari ini menggunakan head to toe seperti apa. So tetap di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Oke, pemirsa, kita kembali lagi masih di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Seperti tadi janji Aziz, kita bakal ngobrol sama beberapa anggota. Ini sorry banget ya buat pemirsa yang ada di rumah, kita nggak bisa ngajak para anggota dari Harpi Melati ini untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng kita karena masih sibuk gitu kan. Bisa dilihat karena seminar masih berlangsung, jadi kita culik dua anggota senior gitu. Ini bukan senior lagi ya, mungkin ini simbahnya Dorce Gamalama. Kita kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mama Yayu ya, dia biduan, artis, presenter, MC, kemudian DPRD, semuanya di orang. Nah kalau ini ada Mas Ami, ketemu lagi. Assalamualaikum Mas Ami, sehat ya? Mas Ami ini adalah pelawak Sri Mulat ya. Beda. Sri Mulas ya kalau Mas Ami. Oke, terima kasih banyak Mas Ami dan Mama Yayu sudah menyempatkan waktunya untuk sharing dan juga ngobrol bersama dengan pemirsa yang ada di rumah. Oke, kita langsung saja. Ladies first dulu ya Mas Ami ya. Oke, Mama, kalau kita berbicara ya hari ini kayak menarik banget ya. Hari ini Mama menggunakan wardrobe ataupun attire apa nih, Mah? Kalau boleh tahu. Ini kita khusus panitia ya. Ini kita yang perempuan memakai kostum, kalau carinya cari jelamprang khas Pekalongan. Ya, ini kalau mamanya pemirsa yang bisa melihat secara seksama ya, kalau mamanya bulatan-bulatan seperti ini adalah batik jelamprang. Sama dengan yang dipakai sama Mas Mami ya. Ini punyanya tapi siapa, bedanya, punya saya.
Ya saya. Aku nggak dibeliin. Nanti ya. Mau minta presenternya. Jadi jarinya sama tapi bedanya kalau perempuan dan laki-laki itu beda Mas Ajis ya. Gimana? Dari jumlah lipitnya pun tidak sama, lebarnya tidak sama. Oh gitu. Ya kalau perempuan lebih kecil, kalau laki-laki lebih besar. lebar. Terus Ya. kalau jumlah lipitnya? Jumlah lipitnya kelipatan 5, 7 gitu ya Mas Ami ya. Ganjil ya? Ganjil gitu ya. Dan nutupnya juga beda. Kalau perempuan itu ke sana, ke mana ini Pak? ke kanan ya. kalau laki-laki cowok ke kiri. Ini saya lihatin ya pemirsa, saya lihatinnya di Mas Ami aja ya. Jadi kalau laki-laki itu nutupnya kayak gini pemirsa. Ya, betul. Tapi kalau mamanya perempuan itu kebalikannya Ya, ke ini, gini kesana. gitu ya. Tapi kalau mamanya secara kasat mata kita juga bisa melihat bahwa perbedaannya sangat beda ya Mah ya. Beda Ini sekali. kalau perempuan kecil ya lipitnya, kalau laki-laki juga Sekitar besar. 3 cm ya, Berarti 2-3 cm. ini pun membuat batiknya pun pesen gitu ya Mah ya? Ya, pesen. Harus ya, karena berbeda gitu secara lipitnya. Kemudian apalagi nih Mah kalau mau kita berbicara kalau tentang ini kebaya ya, ini kebaya kutu baru khas Jawa Tengah. khas Jawa Ada Tengah. kutu baru. Kan kalau kemarin kita berbicara tentang kebaya itu kayak macamnya banyak. Ya, Nusantara itu banyak banget. sekali. Nah, sebenarnya yang apa ya, yang faktnya dari Jawa Tengah sendiri itu yang seperti apa Kalau sih Jawa Mah? Tengah khas Yang Jawa Tengah itu tradisional. adalah yang berkutu baru. Iya ada stakinnya biar tidak kelihatan pudelnya ya. Ada stakinnya dan kebaya panjang. Kalau ini berhijab berarti semuanya nutup. Semuanya nutup. Iya. Jadi kan kayak gini ya, masih ada tren ya kalau mamanya kita melihat bahwa pakainya bukan kebaya tradisional tapi kebaya Korea. Itu maksudnya seperti apa? Emang Mah? Korea ada kebaya ya? Nah, jadi kayak modifikasi gitu Iya. loh. Ya, itu Indonesia tapi sudah dimodifikasi ala-ala Korea. Mungkin modifikasinya lebih ke make up Mas Aji. Make up, Iya. gitu ya. Korea kan berarti mungkin ala-ala ada Flawless. ada apa namanya? Glitter. Ada antingnya mungkin yang agak panjang gitu. Gitu. Ya, jadi kalau mau berbicara tentang kebaya, memang kebayanya bentuknya Kebaya seperti pakem, ini ya, ya. pakem ya. Tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Oke, ini satu knowledge ya, ataupun pengetahuan buat pemirsa yang ada di rumah untuk pakaian, tentunya ada Jawa untuk perempuan. Sekarang saya ke Mas Ami. Mas Ami, kalau kita berbicara tentang pakem apa ya, ada Jawa laki-laki. Ada Jawa laki-laki itu dia tradisional Solo itu cowok atau laki-laki memakai kain yang berlatarkan sogan atau coklat. Itu khas dari Solo. Coklat ya. Coklat atau sogan ya. Atau warna earth tone bisa? Bisa tapi tidak boleh yang terlalu terang putih, itu tidak boleh karena kalau putih itu kan ke Jogja. Kalau kalau Solo itu coklat atau sogan ya. Kemudian beskap itu ada 2 macam Mas. Iya Kalau betul saya, ya. Yang hewes-hewes kayak gini. Jadi pakai Ini hobi. namanya apa? Ini hewes-hewes. Oh, Hewes-hewes namanya tuh. bener Iya, hewes-hewes. hewes-hewes. Oh, baru tahu ya pemirsa. Jadi kan kalau papanya mau pakai pakem apa beskap Solo, bilangnya pakai beskap hewes-hewes. Bisa. Bedanya hewes-hewes ada apa aja dulu? 2. Yang satu itu sikepan. Sikepan, Nah, terus sikepan itu yang pakai tipan begini. rapat oke, ya. paham. Tapi kemudian jangan salah kalau Jogja juga Punya. punya, tapi sikepannya nggak yang menimpa, tapi lurus itu ya. Jadi kancing tengah itu punyanya Jogja. Tapi kalau Solo sikepan ya. Dan kancingnya 5 biasanya kan. Sini 2, sini 1 ya. Kemudian untuk belangkon kita memakai modang. Modang dan belangkonnya Solo itu tidak pakai mondol yang pendolan itu tidak. Agak ada jemblungannya ini ya kayak ini ya Mas. Ya, oh ya ini Solo ya. Solo ya. Kalau Jogja itu Kalau kayak ada Jogja klewernya ada ya. Mondolnya. Mondol. Itu Jogja. Oke. Perbedaan antara Solo dan Jogja itu kan sangat tertera di kainnya. Kainnya itu putih kalau Jogja. Kemudian beskapnya juga lincip ya, lincip. Tidak sikepan itu tidak lincip ya, kancing di tengah. Kemudian belangkon mondol biasanya cenderung ke hitam gitu ya, hitam atau nuansa ada batiknya sedikit lah ya. Kemudian kalau slop itu sama ya Mas. Sama ya. Terus antara ini Mas biru itu kalau Solo kebetulan ini saya pakai kain khas Pekalongan ya, itu namanya kain jelamrang ya, ini khas Pekalongan. Jadi kita sambil menguri-nguri Terus budaya atau batiknya Pekalongan biar agak
terkenal lah gitu ya, sentuhannya sentuhan Pekalongan dari itu kota ada ya. itu tersendiri. Iya, itu sendiri. Ini dipadankan dengan Beskap Solo pun masih matching, Mas. Ya, tetap bagus matching, ya. bagus ya. Karena warnanya juga dikategorikan gelap gitu ya, Gelap, dimana iya. itu adalah ciri khas dari Ciri khas Solo. Kemudian antara wiru kalau untuk cewek itu kan antara 1,5 jari ya atau 3 cm. Kemudian kalau cowok 2,5 jari, hampir 3, lebih lebar kalau cowok. Kemudian kalau Solo wiru itu seretnya yang coklat atau hitam atau putih itu dimasukkan ke dalam, dilipat ke dalam. Kemudian kalau wiru Jogja perbedaannya itu seretnya harus di luar. Jadi yang polos itu kelihatan di luar itu untuk Jogja. Kalau begini, ini seretnya masuk jadi ya ini namanya wiru Solo. Kemudian wiru itu jumlahnya 7, 5, 11. Pokoknya kita ganjil ya. Kenapa? Ada filosofinya mungkin Mas Mami? Ada sih, ada filosofinya kalau itu. Kemudian kalau yang cowok kan baliknya itu ke kanan ya ini ya. Ikutnya kanan. Kalau cewek jariknya itu wirunya sebelah kiri ngipatnya ya. Jadi jangan sampai salah. Kadang ada ini ya, salah kebalik nih. Cowok ke kiri, cewek ke kanan. Pasti dialog aneh gambarnya apa? Jarik atau kain itu juga kebalik. Umpama kita pakai wayu temurun, berarti nanti garudanya itu akan tengkurap ya. Harusnya nggak berdiri. Terbang, ya. Iya, enggak terbang begitu Mas. Oke, last question deh Mas Ami. Kalau ini kan HUT dan juga peringati Hari Ibu Harpi Melati ya. Harapannya apa ke depan? Singkat saja. Harapan kami agar Harpi Melati tambah maju, terutama di Kota Pekalongan ini semakin banyak anggota-anggota yang masuk, karena di Harpi Melati ini banyaklah ilmu-ilmu yang dan menguri-uri budaya yang kita perlu kita tampilkan, kita sampaikan, kita ungkap lagi lebih ke dalam Mas. Ya, untuk Hari Ibu, semoga semua ibu-ibu di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, terutama di Kota Pekalongan, supaya sehat walafiat, bisa mendidik putra-putrinya dengan menjadi anak yang berbakti kepada nusa dan bangsa. Luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Mama mau nambahin sedikit aja harapan Harpi ke depan. Oh, yang pertama tentunya untuk anggota sendiri ya lebih makmur sejahtera ya, dengan adanya seminar seperti ini lebih belajar dan menggali apa yang sudah didapat dan lebih tambah ada ilmu lagi dan bisa dikembangkan untuk diterapkan pada ketika merias untuk masyarakat. Jadi bagaimana cara mendodoti yang benar sesuai dengan pakemnya. Pakemnya ini Mas Aji. Kadang ada yang penake sendiri gitu ya. Tapi kalau sudah berbicara masalah pakem, anggota Harpi insya Allah semuanya pasti bisa dengan menggunakan pakem yang benar. Terima kasih banyak Mama Yayo dan Bapak pemirsa yang ada di rumah. Nanti kita akan coba untuk wawancara gitu kan ya, entah itu anggota ataupun salah satu pengisi dari seminar hari ini. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi tentunya masih di program Kompas Komunitas Tanpa Batas. Nah, seperti janji Aziz tadi, Aziz bakal mewawancarai ataupun ketemu lagi bersama dengan Dewan Juri dari tentunya dalam rangka HUT Harpi dan juga peringati Hari Ibu pemirsa. Langsung saja kita sapa. Ini ada senior kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Bunda, dengan siapa ini? Ibu Hajah Khonaina. Kemudian next lagi Nia Mutiasi. Nia Mutiasi. Di sini ada Saya Sabira Mutiara Zulfa. Bukan dong, Nikita Mirzani dong. Huru hara ya, Nikita Mirzani. Oke, pemirsa yang ada di rumah, beliau-beliau ini merupakan juri gitu ya, dalam rangka komunitas Harpi Melati meriahkan HUT dan juga Hari Ibu pemirsa di tahun 2024 ini. Saya ke Ibu Hajah terlebih dahulu. Bunda, kalau boleh tahu Bunda menilai ataupun menjadi dewan juri lebih ke spesifik yang mana, Bun? Kelengkapan berbusana, Oke. seragam Harpi
Melati. Oke, jadi ini FYI terlebih dahulu ya buat pemirsa yang ada di rumah, bahwa tadi kan kita sudah dijelaskan sama Bunda Riz ya, selaku dari Ketua Harpi Melati Kota Pekalongan, bahwa dalam rangka HUT ini diselenggarakan beberapa lomba seperti paduan suara, kemudian juga ada keluasan ya, kemudian tadi ada narasumber dodotan dan juga panggih seperti itu. Nah, beliau-beliau ini merupakan jurinya. Tadi ada yang namanya kelengkapan, berarti lebih ke keluasan ya, perlombaan keluasan apa semuanya, Bunda? Semuanya ya berarti ya. Semuanya. Jadi seperti pakaian Harpi. Ini pakaian nasional, itu kelengkapannya kan tersendiri. Jadi ada pakemnya. Oke. Dari atas kerudung menyesuaikan kebaya, yaitu warnanya hijau pupus. Terus kebaya juga pakai kutu baru. Terus kainnya yang digunakan Wahyu Temurun Anggur. Bukan ada Wahyu Temurun, ada Wahyu Temurun Anggur. Nah, yang kita pakai yang saya itu Wahyu Temurun Anggur. Tidak lupa pakai pin. Kalau yang pakai itu yang pakai hijab. Kalau yang pakai jilbab itu yang pakai hijab. Kalau yang pakai sanggul itu boleh menggunakan tusuk konde berjumlah 3. Terus tidak boleh pakai perhiasan, tusuk konde pakainya kalungnya pakai kalung mutiara. Sepatu tidak boleh pakai sepatu, pakainya sandal slap terbuka depan. Terus tasnya berwarna hitam. Itu udah pakem ya, seperti itu. Kalau misalnya jarinya kebalik atau apa, itu berarti udah salah. Ini menarik ya pemirsa ya, karena memang Harpi ini kan ibaratnya legal gitu ya Bunda ya. Jadi dan ini juga pusat ada betul tingkatnya sampai nasional gitu kan ya. Jadi sampai head to toe ataupun seragam pun ada ketentuannya gitu ya. Dari rambut yang menggunakan hijab, ya tidak menggunakan hijab, kemudian sampai sepatu, bahkan tas saja ada ketentuannya. Berarti ini masuk Harpi ya Bun? Oh iya. Hitam. Tadi ketentuannya hitam, masuk 2 kali lagi Zulfikar. Oke. Sandal slap hitam gitu ya. Oke, terus kalau mamanya Mbak Nia gitu ya. Mbak Nia cantik ya. Usia berapa kalau boleh tahu? 23. Yuk nikah. Bunda ini gimana prosesnya kalau langsung ke-trigger pingin nikah Bunda? Nggak apa-apa ya Bun? Karena kan syarat nikah harus ada calon manten laki, calon manten perempuan, ada wali, ada mahar, ada ijab kabul. Jadi jadi kita nggak jadi bahas Harpi ya. Oke, Mbak Nia kalau boleh tahu menilai di bidang apa? Cara berjalan. Catwalk ya, berarti kalau cat itu kucing, kalau walk itu jalan, berarti ini kucing berjalan. Enggak dong, Duta Wisata Jawa Tengah loh pemirsa, jangan sembarangan loh ya. Terus kalau mami catwalk seperti itu biasanya dari apanya sih Mbak Nia? Kita melihat karena ini juga membawakan baju pakem gitu ya, baju pakem. Jadi kita tentu jalannya jalan yang pakem, membawakan karakter seorang ibu karena juga memperingati Hari Ibu. Tentunya membawakan busana adat atau pakemnya dari busana Harpi. Jadi tentunya dilihat dari keluasan berjalan dan juga kelembutan kepakeman berjalan. Jadi bukan seperti fashion show yang biasanya kayak kita lenggok-lenggok dengan banyak menggunakan gaya, power gitu, bukan ya, dengan pose-pose yang macam-macam. Kalau ini lebih ke pakemnya, ke kalemnya, membawakan karakter seorang ibu tadi. Oke, terus kalau mami melihat nih para peserta Harpi yang mengikuti perlombaan ini, bagaimana pendapat dari Mbak Nia sendiri selaku Dewan Juri? Tentunya sangat senang ya, karena juga melihat antusias luar biasa ya. Semangat dari pria-pria di Kota Pekalongan yang bergabung di Harpi tentunya ya. Enggak dari kalangan yang mungkin pria selama, tapi banyak juga pria-pria baru yang mau, anak-anak muda ya yang mau join itu. Mau join juga, yang mau melestarikan juga. Oke, luar biasa. Sekarang saya ke Mbak Bita. Mbak Bita bisa dipegang mandiri ya Mbak ya? Oke, karena jauh Mbak Bita, jadi nggak enak sama Bunda. Kalau Mbak Bita sendiri dalam Dewan Juri ini apa nih, membidangnya apa? Kalau saya lebih ke ekspresi dan warna vokal, karena di sini bukan hanya lomba keluasan saja, tapi ada lomba paduan suara ya. FYI ya pemirsa, Bita ini merupakan lulusan dari The Voice Indonesia ya, tapi di Jerman ya. Jejer Kauman. Oke, Bi, kalau boleh tahu nih ya, kalau umpamanya dari ekspresi gitu kan ya, kemudian juga dari vokal, gimana melihat dari para anggota Harpi yang mengikuti lomba ini? Kalau dari
dari ekspresi itu sendiri kan kalau misal kita berjalan itu nggak cuman senyum itu, kalau senyum harus ada nyawanya ya senyumnya jadi ya. nggak cuman kayak senyum kelihatan dibikin-bikin itu fake gitu ya beda, kalau anak-anak gitu. sekarang ya. Terus Kalau dari warna vokal sendiri itu kan harus artikulasi, terus juga intonasi, warna vokalnya, powernya itu dinilai. Jadi kalau misalkan kurang ya nanti kita kurangin. Oke, tapi kalau mamanya melihat nih ya, melihat apa tuh namanya para peserta, ada nggak sih bibit-bibit gitu bagus dari para anggota Harpi ini? Tentunya untuk menjadi vokalis atau suaranya bagus, karena kan nanti pasti ada lomba-lomba ya Bunda ya, di tingkat provinsi, tingkat nasional seperti itu. Bita sendiri. Karena kalau lomba di sini kan di tingkat kota itu untuk persiapan juga ke tingkat provinsi, jadi kita cari bibit-bibit yang bagus juga, ya, biar ke tingkat provinsinya lebih bagus. Bisa membawa nama baik, nama harum Kota Pekalongan. Oke, kita ke Bunda lagi. Bunda, last question. Mungkin kalau mamanya ini kan HUT dan juga ini ya Bunda, Nyon Sewu Bun, HUT dan juga memperingati Hari Ibu Harpi Melati ke tahun 2024 ini. Nah, kalau harapannya sendiri Bunda apa Bun? Monggo. Harapannya sebagai anggota Harpi, Harpi langgeng, Harpi semakin maju, semakin terdepan, dan anak dari kalangan-kalangan muda ini akan tetap melestarikan nguri-nguri budaya Jawi, khususnya karena Harpi itu benar-benar kebudayaan khususnya Jawa. Jawa luar dan biasa. Indonesia. Luar biasa. Terima kasih banyak Bunda waktunya. Sama-sama. Kemudian juga Bita, terima kasih. Nia juga terima kasih. Buat pemirsa yang ada di rumah, tidak terasa kita harus pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak. Kami juga ucapin untuk pemirsa yang ada di rumah. Pokoknya jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Kompas Komunitas Tanpa Batas hanya di Batik TV. Saya Mahendra pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.